selamatkanku, Yesus, Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawaku? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku. Anugerah yang selamatkanku, Yesus, Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Atas kasih karunia-Mu. Sembahyang. Haleluya. Terinspirasi dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32 dengan judul Anak yang Hilang. Salam menyaksikan. Suatu hari ada seorang anak yang hilang. Ada seorang anak ayah yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Yang pertama yang sulung dan yang kedua yang bungsu. Suatu ketika anak bungsu ini datang kepada bapaknya dan berkata, "Bapak, apakah aku boleh mendapatkan sedikit harta warisan yang menjadi hakku?" Lalu tanpa berpikir panjang, ayahnya memberikan kepadanya harta warisan yang menjadi haknya. Tentu aku, kata sang ayah. Ketika harta warisan itu
sudah diberikan kepadanya, anak ini pergi dari kampung halamannya dan segera pergi ke luar kota dan memboroskan harta di sana dengan berfoya-foya, merokok, main judi. Wih, menang nih gua. Wah, kalah lagi, rukat dah, rukat. Dengan mabuk-mabukan, pergi ke kasino dan melakukan banyak hal yang dosa. Suatu ketika terjadilah bencana kelaparan di negeri itu dan ia mulai melarat. Gini banget hidup gua. Padahal bapak gua punya banyak duit, tapi gua malah borosin harta, foya-foya, memboroskan harta, main judi dan sebagainya. Pikir anak itu dalam hatinya, dengan berpikir, gimana kalau gua pikir. Anak itu pun berjalan mencari-cari kerjaan dan tidak mendapatkan kerjaan kecuali menjaga ternak sapi. Suatu ketika anak itu kelaparan, bunyi perut, lapar banget nih gua. Melihat ada rumput yang menjadi makanan sapi itu, dengan berpikir, boleh nih isi perut. Dia pun memakannya. Mukbang dulu sambil meratapi nasibnya dan berkata, gua meminta harta sama bapak, sedangkan di rumah bapak punya banyak harta, punya banyak pembantu, tapi di sini aku kelaparan, melarat, menderita, miskin, sengsara. Aku akan bangkit kepada bapakku dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Jadikanlah aku salah satu dari hamba-Mu. Dengan bangkit, berdiri, berlari kepada bapaknya, berjalan pergi ke kampung halamannya, ke rumah bapaknya. Ketika bapaknya melihat dari kejauhan, bapaknya berpikir, apakah itu anak bungsuku yang hilang? Katanya. Bapak itu tidak sabar, dia berlari, merangkul dan mencium. Dan anak ini bersujud dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Jadikanlah aku sebagai salah seorang dari hamba-Mu. Tanpa menjawab apa-apa, bapaknya memanggil hamba-hambanya. Sini kalian, katanya. Berikanlah kepada anakku jubah yang terbaik, pakaikanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, kata bapak itu. Lalu hamba-hamba itu pun memakaikan jubah kepadanya dan memakaikan cincin itu pada jarinya dan sepatu itu pada kakinya. Lagi kepada hamba-hambanya, kalian harus memotongkan anak lembu yang tambun, dan marilah kita bersorak-sorai karena anakku yang mati telah menjadi hidup dan dia yang hilang telah kudapatkan kembali, kata bapak itu. Ketika mereka sedang berpesta, pesta mah bro, anaknya yang sulung mendengarnya setelah pulang dari ladang. Wah, suara apa tuh? Pulang ah. Dan dia masuk
masuk rumah. Dia memanggil hambanya berkata, sini buat kamu. Siap, ada apa, bos muda? Buat kamu tahu lah apa yang terjadi. Tahu di sana air. Apa? Adekmu yang hilang datang dan bapakmu bersorak-sorai karena itu. Sabar kabar. Adikku nang mana lah ya? Oh, anak bungsu tuh kah? Nang pemboros harta. Iya, bos muda. Oh, sana ibu kamu. Datang dulu ke bapak. Yuk. Tenang marah-marah. Anak sulung itu memanggil bapaknya. Pak, apa nak? Kata bapaknya. Pak, kenapa adekku yang hilang si pemboros harta? Bapak kasih semuanya. Bapak kasih jubah, bapak kasih cincin, bapak kasih sepatu, dan bapak memotong anak lembu tabur. Tapi aku yang kerja lama bertahun-tahun, yang gak pernah memberontak sama bapak, gak pernah bapak kasih apa-apa. Tanya sang anak kepada bapaknya. Lalu bapak itu dengan tenang berkata, "Nak, kamu di sini udah lama, dari kecil kan? Harusnya apa yang bapak punya, kamu juga punya. Apa yang kamu mau, yang ada sama bapak, ambil. Itu semua bahagiamu. Tapi gak mau kau bersuka cita karena adekmu yang hilang telah aku dapat kembali. Adekmu yang mati telah hidup kembali. Ku telah mati. Mari kita katakan, Hidup